nih yang awal tahun udah bingung mau nonton apa? Nah, kayaknya udah pas banget buat Diva ngasih kamu rekomendasi 5 film yang baru aja dirilis di tahun 2025. Let's go! Yang pertama, Back in Action. Jadi film Back in Action ini mengikuti kisah Emily yang diperanin sama Cameron Diaz dan juga Matt yang diperanin sama Fox. Mereka itu dua-duanya adalah mantan mata-mata CIA yang dipaksa buat kembali ke dunia spionase setelah identitas rahasia mereka tuh terbongkar. Keduanya itu harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman baru, mengatasi konflik-konflik internal dan menemukan cara untuk melindungi orang-orang yang mereka cintain. Back in Action ini FYI disutradarain oleh Seth Garden yang sebelumnya itu sukses sama film Horrible Bosses dan juga Baywatch, dan naskahnya ditulis barengan sama Brendan O'Brien, Good One Production, Charmin Entertainment, dan Exhibit A itu bakal jadi rumah produksi buat film ini. Buat film Back in Action ini mengusung genre komedi dengan tagline They Are Living in the Best Lives. Dan film original Netflix ini bakal tayang mulai 17 Januari 2025 dengan durasi kurang lebih 1 jam 54 menit. So gimana sebenarnya muda? Ada yang udah nunggu comebacknya Cameron Diaz? Dengan kombinasi aksi, komedi, dan deretan pemain bintang, film itu bisa loh jadi salah satu tontonan yang bikin perut kamu tuh ketawa-ketawa di awal tahun, dan siap ya buat nontonnya. Yang kedua, The Love Scam. Jadi ceritanya ini adalah mengisahkan dua bersaudara, Vito yang diperanin sama Antonio Foleto dan Antonello yang diperanin sama Vincenzo Nemolato yang lagi berjuang buat nyelamatin rumah keluarga mereka yang terancam dijual sama seorang pengembang yang kaya raya. Nah, di tengah situasi yang sulit itu, Vito tuh berusaha nih ngedapetin hak asuh anaknya yang namanya tuh Napoleon setelah pasangannya tuh pergi ke luar negeri. Dan di dalam usaha yang lagi diperjuangkan ini, mereka tuh kayak merencanakan sebuah tipu daya. Jadi si Vito ini nyamar jadi Carlo, kayak pria kaya yang pengen menarik perhatian Marina yang diperanin sama Laura Andriani, putri dari sosok pengembang yang kaya raya itu. Nah, cerita tentang penyamaran demi memenangkan hati seseorang nih emang umum banget ya dalam genre komedi romantis. Tapi di film The Love Scam ini agak beda nih sebenarnya muda. Walaupun premisnya tuh klasik banget, film ini tuh tetap terasa nyenengin gitu buat diikutin. Dan ini tuh berkat karakter-karakter yang kuat dan chemistry-nya tuh yang bagus nih antara pemain. Dan selain dari karakter-karakternya, aku tuh juga suka nih sama penggambaran suasana Italia Selatannya tuh yang indah banget. Dan filmnya tuh juga berhasil menangkap keindahan alam dan arsitektur yang ada di kota Naples. So gimana deh sebenarnya udah penasaran sama filmnya? Next, nomor 3 ada Wallace and Gromit, Vintage Most Fall. Dalam sebuah film komedi drama animasi di Britania Raya tahun 2024 yang diproduserin oleh Aardman Animation dan disutradarain oleh Nick Parr dan juga Merlin Crossingham, itu menampilkan karakter dari serial Wallace and Gromit dan juga menjadi lanjutan Wallace and Gromit The Curse of the Were-Rabbit. Pertama kali tayang di acara yang diadakan oleh Institut Film Amerika pada 27 Oktober 2024 yang akan disiarkan di BBC One dan BBC iPlayer di tanggal 25 Desember 2024 di Inggris Raya dan bakal tersedia di seluruh dunia melalui Netflix pada tanggal 3 Januari 2025. Di filmnya ini emang dapat banyak banget pujian dari berbagai pihak termasuk para kritikus dan mendapatkan skor 100% di situs Rotten Tomatoes. Kekhawatiran Gromit bahwa Wallace menjadi terlalu bergantung pada penemuannya terbukti itu benar. Ketika Wallace menciptakan genom pintar yang tampaknya tuh mengembangkan pikirannya sendiri. Ketika terungkap bahwa seorang tokoh pendendam dari masa lalu mungkin mendalangi berbagai hal dan menyelamatkan tuannya. Atau Wallace itu mungkin gak akan pernah bisa menciptakannya lagi. Yang ini wajib ditonton gak sih? Nomor 4, Ad Vitam. Nah, film trailer aksi terbaru dari Prancis ini, Ad Vitam, itu jadi perbincangan yang hangat banget setelah meraih posisi dalam daftar top 10 Netflix hanya dengan beberapa hari setelah dirilis di bulan Januari 2025. Disutradarai oleh Rudolph Lauga dan diperanin oleh Gwilla McKenna, film ini tuh menyajikan cerita yang penuh aksi dengan sentuhan emosi mendalam yang jarang nih ditemuin di genre sejenis kayak gini.
Ad Vitam ini ngikutin kisah dari Frank, mantan anggota unit kontraterorisme Prancis yang sekarang tuh lagi bekerja untuk menilai stabilitas struktur katedral, dan semuanya yang tenang ini berubah drastis. Leo diperankan oleh Stephen Kyler dan juga jadi target seorang kelompok pria bersenjata dalam usahanya tuh melindungi keluarganya. Nah, si Frank ini dipaksa kembali ke masa lalunya yang kelam dan menghadapi jaringan korupsi yang tingkat tinggi. Willow McKenna yang dikenal dengan peran-perannya yang kuat dan mendalam akan memainkan peran utama yang menarik nih, yaitu berperan sebagai karakter yang harus berhadapan dengan tantangan berat dalam hidupnya. Ditemenin bareng sama Stephen Kyler dan Nassim Lice, keduanya tuh juga memberikan penampilan yang memukau, jadi nambah intensitas dan juga daya tarik dari film ini. Dan by the way, film ini tuh top 10 yang wajib ditonton di sini ya. Yang terakhir, nomor 5 ada The Sandcastle. Jadi film itu nawarin kombinasi misteri dan juga ketegangan ketika sebuah rahasia di pulau itu mulai terungkap, dan para tokoh dalam film ini itu harus menghadapi tantangan yang berbahaya banget buat cari jalan keluar dan balik ke rumah mereka. Nah, by the way, film yang disutradarain sama Matthew Brown dengan pemerannya Nadine Labaki dan juga ada Ziad Bakri dan Riman Al-Rafia ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang itu menemukan bahwa sebenarnya diri mereka tuh terjebak dalam sebuah pulau indah yang menyembunyikan kenyataan yang mengejutkan. Berawal dari hanya permainan anak-anak yang sederhana untuk ngehabisin waktu, menjadi sebuah cerita tentang mengungkap rahasia kelam yang sulit nih buat mereka sembunyiin dari si bungsu Jana. Dan ketika peristiwa demi peristiwa itu terjadi di luar kendali dan juga batas antara kenyataan sama fiksi, itu tuh kayak jadi samar. Dan gimana nih si Jana dan keluarganya bakal menghadapi konsekuensi dan pilihan yang sulit yang harus mereka hadapin? Jangan lupa ditonton ya. So, itu dia 5 film yang ada di Netflix yang udah rilis di awal tahun ini alias tahun 2025 dan bulan Januari. Nah, kalau kamu penasaran sama film yang mana? Kalau Diva sih wajib nonton semua ya, karena udah terlanjur penasaran semua nih. So, sampai jumpa di Remove episode selanjutnya. Bye-bye!